Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United gagal menjuarai Liga Eropa 2020-2021. MU kandas lewat drama adu penalti 10-11 melawan Villarreal di Stadion Miejski Gdańsk, Polandia pada Kamis 27 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Adu penalti berlangsung sangat ketat hingga melibatkan 11 pemain. Dua kiper menjadi eksekutor terakhir dan David De Gea gagal menuntaskan tugasnya. Sepakannya ke gawang Geronimo Rulli begitu lemah sehingga bola dengan gampang diantisipasi. Rencana Manchester United untuk mendatangkan jasa Jules Koundé menemui kendala baru. Bek Sevilla itu juga dilaporkan masuk dalam radar transfer Chelsea di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Thomas Tuchel tengah berburu bek tengah baru di musim panas nanti. Ia butuh sosok bek tangguh untuk di jantung pertahanan Chelsea. Ia menilai stok pemain bertahan Chelsea sangat terbatas. Itulah mengapa ia tertarik merekrut Jules Koundé yang dinilai bisa jadi solusi jangka panjang di lini pertahanan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Sevilla tidak akan menghalangi kepergian Koundé di musim panas nanti. Tim asal Andalusia itu siap berpisah dengan sang bek, asalkan tawaran yang masuk sesuai dengan harapan mereka. Chelsea dan Manchester United kabarnya harus menyiapkan sekitar 80 juta euro untuk mengamankan jasa sang bek. Manchester United punya sejumlah opsi alternatif jika Koundé lepas di musim panas nanti. Rafael Varane dan Pau Torres dilaporkan bakal jadi incaran setan merah di musim panas nanti. Sebuah rasa optimistis diapungkan Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United itu merasa yakin bahwa musim depan timnya bakal jauh lebih baik dan menjadi juara. Di musim 2020-2021, Manchester United bisa dikatakan tampil cukup apik. Mereka berhasil finish sebagai runner-up musim 2020-2021. Bruno Fernandes menilai timnya menunjukkan perkembangan yang bagus di musim ini. Bruno Fernandes menyebut bahwa ada satu faktor yang terasa berkembang pesat dalam skuad Manchester United saat ini. Ia menyebut timnya sudah punya chemistry yang baik satu sama lain, sehingga mereka semakin menyatu di atas lapangan. Bruno Fernandes cukup optimistis bahwa musim depan MU bakal semakin jago lagi. Ia percaya timnya bisa meraih gelar juara. Manchester United sendiri dirumorkan akan bergerak aktif di bursa transfer musim panas nanti. Setan Merah diberitakan akan mendatangkan 2-3 pemain baru untuk memperkuat tim mereka. Timnas Inggris resmi mengumumkan skuad mereka untuk Euro 2020. Gareth Southgate memutuskan memanggil 33 pemain untuk skuad sementara Euro 2020. Seperti yang sudah diketahui, Euro 2020 kurang 1 bulan lagi digelar. Para finalis mulai menggelar persiapan untuk turnamen bergengsi tersebut. Timnas Inggris yang merupakan semifinalis Piala Dunia 2018 menjadi salah satu tim yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola. Banyak yang ingin melihat pemain-pemain mana saja yang akan diboyong Gareth Southgate ke Euro 2020 ini. Southgate resmi mengumumkan skuadnya untuk Euro 2020 baru-baru ini. Ia memanggil 33 nama untuk masuk dalam skuadnya. Dari 33 nama skuad proyeksi Inggris untuk Euro 2020 ini dihuni oleh banyak sekali pemain muda berbakat. Sebut saja Phil Foden, Bukayo Saka, Calvin Phillips, Jude Bellingham, Ben White, dan Ben Godfrey. Dipanggil Southgate ke dalam skuad sementara ini. Selain itu ada juga sosok Mason Greenwood yang dipanggil lagi setelah ia melanggar protokol kesehatan di bulan September yang lalu. Dari 33 nama yang dipanggil Southgate ini, ada 3 pemain yang baru kali ini mendapatkan panggilan. Mereka adalah Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, dan Ben White. Ketiga pemain ini sama sekali belum pernah merasakan membela timnas Inggris senior. Di sisi lain, Eric Dyer dan Danny Ings keluar dari skuad Inggris.
Sementara Harry Maguire dan Jordan Henderson yang kondisinya meragukan juga tetap dibawa di laga ini. Begitu juga dengan Trent Alexander-Arnold yang turut dibawa. Seperti namanya, skuad Inggris ini bukanlah skuad final yang akan dibawa Southgate ke Euro 2020. Pasalnya setiap kontestan diberi jatah total 26 pemain untuk bermain di Euro 2020. Jadi Inggris saat ini kelebihan 7 pemain. Rencananya, ke-33 pemain ini akan diamati secara seksama dan diuji saat laga persahabatan sebelum nantinya Southgate menentukan 26 nama yang dibawa ke Euro. Berikut daftar 33 nama yang masuk skuad proyeksi Euro 2020 Gareth Southgate. Manchester United dilaporkan akan segera mengumumkan rekrutan pertama mereka. Pemain itu merupakan mantan pemain mereka, Tom Heaton. Menurut laporan Fabrizio Romano, Tom Heaton sudah mencapai kata sepakat dengan Manchester United. Kiper Aston Villa itu dijadwalkan akan segera bergabung dengan Manchester United. Ia akan dikontrak jangka pendek. Jika tidak ada halangan yang berarti, ia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain baru MU dalam beberapa hari ke depan. Tom Heaton sendiri didatangkan sebagai kiper cadangan MU. Ini dikarenakan Manchester United akan kehilangan dua kiper cadangan mereka, yaitu Sergio Romero dan Lee Grant. Jadi MU butuh sosok untuk menggantikan dua kiper senior itu, dan Heaton dinilai cocok untuk mengganti posisi itu. Manchester United tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Tom Heaton. Sang kiper berstatus sebagai free agent di musim panas nanti. Gareth Southgate selaku pelatih timnas Inggris berharap para peminat Harry Kane tidak melakukan pendekatan dalam waktu dekat ini. Toh pada akhirnya sang pemain baru bisa dibeli setelah Euro 2020 berakhir. Harry Kane berusaha setia kepada Tottenham yang berjasa membesarkan namanya, namun kesabaran ada batasnya. Dari beberapa laporan yang beredar, Harry Kane ingin meninggalkan di Lillywhites pada bursa transfer musim panas ini. Beberapa klub besar seperti Manchester United, Manchester City hingga Chelsea berencana untuk merekrutnya. Ketiga klub tersebut dilaporkan ingin merampungkan proses transfer Harry Kane sebelum pegelaran Euro 2020 dimulai. Namun Gareth Southgate meyakini kalau kepindahan Harry Kane tak akan terjadi dalam waktu dekat. Gareth Southgate bisa memprediksikan itu karena tahu ambisi besar yang sedang menyelimuti benak Harry Kane saat ini, yakni membawa The Three Lions melaju sejauh mungkin di pentas Euro, kalau perlu sampai juara. Tidak semua orang setuju saat mengetahui adanya wacana memulangkan Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Suara sumbang itu juga dilontarkan oleh legenda klub yang pernah bermain bersama sang mega bintang, Gary Neville. Cristiano Ronaldo memang sudah tidak lagi muda, akan tetapi dalam urusan mencetak gol, pria berkebangsaan Portugal itu masih sangat handal. 29 gol dari 33 penampilan sudah cukup untuk membuatnya jadi top skor Serie A musim ini. Secara keseluruhan, Ronaldo berhasil memproduksi total 36 gol dari 44 penampilannya bersama Juventus di semua kompetisi. Torehan tersebut sangat jarang ditemukan dalam diri seorang pemain yang sudah berusia lebih 35 tahun. Kehadiran Cristiano Ronaldo tentu sangat berpengaruh buat The Red Devils yang masih berusaha mengejar gelar Premier League pertamanya sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Namun Gary Neville tak sepakat soal wacana memulangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Gary Neville mengutarakan pendapatnya dalam sesi tanya jawab di media sosial Twitter. Saya menyukai dia, tapi sepertinya akan lebih baik untuk meninggalkan memori di tempat seharusnya, tulis sang legenda klub. Perekrutan Cristiano Ronaldo tak akan sejalan dengan keinginan Ole Gunnar Solskjaer yang memprioritaskan pengembangan pemain muda. Ronaldo akan meminta dimainkan setiap pekan, dan itu bisa menghambat perkembangan Mason Greenwood DKK. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jasa Ronaldo pun tidak sedikit. Saat ini Juventus membayar sang penyerang sebesar 31 juta euro per musimnya. Ronaldo diprediksi tak akan menerima bayaran di bawah angka segitu. Kalau memang punya uang berjumlah besar untuk membeli pemain, ada baiknya Manchester United berinvestasi kepada sosok yang lebih muda. Salah satunya penyerang Inggris yang sedang membela Borussia Dortmund, Jadon Sancho.
Manajer timnas Inggris Gareth Southgate angkat bicara terkait keputusannya memanggil Mason Greenwood ke skuad sementara Inggris untuk Euro 2020. Ia menilai sang penyerang sudah berkembang dengan pesat sehingga ia layak mendapatkan kesempatan. Beberapa jam yang lalu, Southgate mengumumkan skuad sementara timnas Inggris untuk Euro 2020. Ia memanggil total 33 nama untuk mengikuti tes The Three Lions. Salah satu nama yang mengejutkan masuk adalah Mason Greenwood. Ini dikarenakan Greenwood sudah lama dibekukan dari timnas Inggris setelah ia dan Phil Foden melakukan pelanggaran disipliner di tahun lalu. Gareth Southgate menegaskan bahwa insiden itu sudah berlalu dan tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Gareth Southgate menilai Greenwood tidak selamanya tenggelam dalam kesalahan yang ia buat. Ia meyakini sang striker muda sudah merefleksikan kesalahannya. Gareth Southgate juga menegaskan bahwa Greenwood memang layak masuk ke skuadnya. Ia menilai sang pemuda punya talenta di atas rata-rata yang bisa dimanfaatkan timnas Inggris. Mason Greenwood sendiri masih belum tentu berangkat ke Euro 2020 nanti karena dari 33 nama yang dipanggil Southgate, 7 diantaranya akan dieliminasi karena Euro hanya memperbolehkan 26 pemain per tim.